Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita ketemu lagi di Mabel Prakarya yang berbasis IT khususnya di kelas 9. Dan mudah-mudahan di mapel ini anak-anak sekalian nanti bisa memahami semuanya ya. Dan nanti saya akan memberikan pelajaran secara perlahan. Biar lebih singkat dan keberkahan di materi pembelajaran hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak sekalian, pada kesempatan hari ini ya, saya akan memberikan satu materi baru. Mungkin barangkali bagi anak-anak sekalian yang belum pernah atau belum mengikuti pertemuan Zoom pekan yang lalu, Pak Soleh nanti akan memberikan materi ulang, yaitu kita namakan web design. Ya. Di dalam web design ini nanti anak sekalian mampu untuk menggunakan web ataupun desain yang nantinya endingnya adalah membuat atau menyusun sebuah website. Nah, apa yang dimaksud dengan web design dan apa yang dimaksud dengan website, gitu ya? Ini nanti akan kami paparkan. Di sana ada beberapa materi-materi ya yang mungkin barangkali asing di tengah anak sekalian, khususnya di kelas 9 saat ini. Kenapa kelas 9 saat ini perlu mempelajari web design? Ya, pasti ada sebuah maksud dan tujuannya, dan pasti banyak manfaatnya. Salah satu alasannya menguatkan kenapa kalian mampu dan harus bisa menggunakan web design yang nantinya akan terbuat menjadi sebuah website. Karena ya teknologi itu semakin lama semakin meningkat dan perubahannya cukup drastis. Kalaupun kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka kita akan sangat ketinggalan ya dengan negara lain. Ya. Oleh karena itu, salah satu web design atau website ini adalah salah satu cara ya untuk mengembangkan potensi anak-anak sekalian nanti yang mereka mempunyai satu kelebihan ya, ataupun kemampuan dalam menulis ya, dalam membuat sebuah video pribadi ya, apapun itu, karena informasi yang kita berikan di pribadi kita selain melalui sosial media, alangkah baiknya memang kita melalui website ya. Nah, di sini nanti anak sekalian bukan hanya sekedar menikmati atau menggunakan website yang sudah jadi, tetapi bagaimana cara membuat website itu dengan baik. Baik, ya. Oke, di sini silakan dilihat sebelum kita menginjak ke beberapa materi yang lebih dalam. Ada beberapa kompetensi dasar yang anak sekalian pelajari. Yang pertama adalah memahami dan memiliki wawasan tentang pengantar website dan desain web. Ya. Yang kedua adalah memahami pengertian HTML. Nah, disinilah nanti anak sekalian akan menemui yang disebut HTML. Ya. Tolong apa yang Pak Soleh sampaikan dicatat ya. Apakah itu HTML? Nanti setiap kata apa yang saya sampaikan adalah merupakan tugas yang harus anak sekalian kerjakan. Ya. Nah, di dalam HTML ini juga akan disertai dengan fungsi-fungsi tag. Nah, fungsi-fungsi tag. Nah, apa itu fungsi tag? Nanti akan Pak Soleh jelaskan. Yang selanjutnya adalah, nah, tujuan pembelajaran ini, ya, siswa ini mampu menjelaskan pengertian website dan desain web. Ya, yang kedua adalah siswa mampu menjelaskan pengantar website.
ya, dan web design. Yang ketiga adalah siswa mampu menjelaskan peran HTML. Nah, peran HTML ini ya apa saja yang harus kita gunakan. Nanti banyak program-program atau script yang nantinya anak sekalian menyusun ya atau bisa disebut yang namanya struktur HTML. Ya. Menggunakan aplikasi apa? Disilah nanti anak sekalian menggunakan aplikasi Notepad++. Ya, di situ tertulis Notepad++. Yang keempat adalah siswa mampu menyebutkan aplikasi-aplikasi pendukung. Kita tahu bahwa dalam membuat sebuah desain, kita membutuhkan aplikasi-aplikasi pendukung. Karena bagaimanapun juga dalam membuat desain itu tidak hanya menggunakan satu aplikasi saja. Maka di sini anak sekalian nanti mampu mengembangkan aplikasi-aplikasi pendukung apa saja yang mendukung untuk membuat web design. Ya, jangan hanya ngevlog aja ataupun TikTok ya, atau mungkin barangkali orang yang suka game barangkali sudah bisa aplikasi apa untuk membuat game. Bukan itu. Tapi sekarang eranya adalah bagaimana caranya membuat sebuah pembelajaran yang dinamakan web design. Kita menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung yang salah satunya adalah untuk membuat website. Nah, selanjutnya adalah apakah yang dimaksud dengan website? Ya, ini adalah sebuah kumpulan ya dari halaman web yang saling berhubungan, ya, yang saling berhubungan. Ya, kapan itu dikatakan website? Ya, ini apabila mempunyai sebuah halaman, ya, sebuah halaman-halaman yang melalui homepage, ya, homepage. Dan yang jelas dalam membuka website ini membutuhkan yang namanya browser. Ya, nanti akan saya jelaskan browser. Mungkin anak sekalian sudah tahu apa itu browser. Nah, contohnya apa? Nah, silakan bisa dilihat. Ini adalah contoh website. Ya, nah ini website SMP IT Sama Fikri ya, yang anak sekalian bisa melihat. Di sini adalah website. Ya, mana yang disebut halaman-halamannya? Ini yang kami berikan lingkaran merah itu ya. Itu adalah sebuah halaman yang berisi menu-menu, atau kalau orang jurnalistik bilang itu adalah berisi rubrik-rubrik ya, rubrik-rubrik. Di antaranya ada beranda, ada profil, ada galeri, ada prestasi ya, dan lain sebagainya, banyak sekali. Ya, silakan nanti bisa membuka yang lainnya, termasuk contohnya www.dakwatuna.com ya, www.eramuslim.com. Nah, silakan nanti dibuka. Ya, termasuk anak sekalian harus mampu dan tahu apa itu yang namanya wikipedia.id. Itu juga bagian dari website yang mempunyai halaman-halaman. Hanya memang di dalam halaman itu ada yang berbeda, ada yang halaman per slide, ya artinya geser. Ada yang seperti WordPress itu dia halamannya ke bawah terus gitu. Oke, nah bagaimana cara membuka website? Ya, yaitu menggunakan browser. Nah, contohnya kayak namanya Mozilla Firefox. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah logo dari Mozilla Firefox yang mungkin barangkali ini adalah salah satu versi yang bisa dikatakan lama ya, meskipun ini masih ada. Nah, biar anak-anak tahu bahwa logo Mozilla Firefox yang terbaru seperti ini ya, seperti ini. Kita harus tahu ya, maka ada perkembangan sebuah browser itu memang perlu kita ketahui. Selain Mozilla Firefox, ada yang namanya Google Chrome. Nah, ini sudah tidak asing lagi bagi anak sekalian. Google Chrome yang logo yang kita gunakan saat sekarang ini adalah bentuknya seperti ini, yang masih familiar di tengah masyarakat, khususnya bagi anak-anak. Ya, dan salah satu kelebihan dan kemanfaatan daripada Google Chrome itu sangat luar biasa. Ya, maka manfaatkanlah ya, meskipun ini yang menciptakan bukan orang-orang kita ya,
Ya, tapi setidaknya kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam dunia pendidikan. Ada selain yang namanya Internet Explorer. Nah, di sini saya tulis Internet Explorer versus Microsoft Edge. Nah, ini apa maksudnya? Sebenarnya bukan versus ya, ini saya ralat ya, tapi transformasi menuju Microsoft Edge. Ada browser yang sekarang ini masih menggunakan Internet Explorer, boleh, tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang memang setiap orang sekarang menggunakan Internet Explorer itu sudah, ya bisa dikatakan fasilitasnya masih kurang dibanding Google Chrome. Nah, sehingga tidak mau kalah dengan browser yang namanya Google Chrome. Transformasinya adalah Microsoft Edge. Nah, ini adalah logo Internet Explorer-nya. Ya, silakan dilihat logonya. Nanti ini tolong nanti dibedakan mana Internet Explorer, mana Google Chrome, mana Mozilla ya. Nah, transformasi Microsoft Edge apa? Ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, rata-rata bagi anak-anak yang menggunakan Windows 10, ya, Windows 10 ini bawaan dari browsernya itu Microsoft Edge. Ya, apalagi kalau Windows 10 yang mempunyai resolusi 64 bit. Nah, kalau yang masih menggunakan Windows 7 itu masih menggunakan Internet Explorer. Kalau Windows 10 ini sudah rata-rata Microsoft Edge namanya, bentuk logonya seperti ini. Oke, nah kita masuk ke pengertian yang namanya web design. Apakah yang dimaksud dengan web design? Web design ini adalah sebuah seni. Ya. Ada kata desain itu pasti berhubungan dengan seni dan proses dalam menciptakan halaman web. Ya. Nah, apa saja seni itu yang aspek apa saja yang mencakup dalam dunia seni untuk membuat sebuah desain? Yaitu diantaranya animasi, ya, kemudian ada grafik, ada pemilihan warna, ada font. Disinilah nanti anak sekalian mampu mempunyai karya ataupun seni yang beraneka ragam, yang mungkin barangkali mau tidak mau, ya, suka tidak suka, silakan nanti desain web itu sebagus mungkin dengan berbagai animasi yang beraneka ragam. Pastinya kalau kita ingin membuat atau mencantumkan animasi, kita juga butuh aplikasi pendukungnya. Termasuk kalau kita ingin membuat atau memberikan warna. Kenapa? Karena warna dalam sebuah website itu adalah salah satu keharusan. Ya, perpaduan warnanya juga harus serasi, perpaduan warnanya juga harus cocok atau match seperti itu. Termasuk font. Nah, font itu jenis huruf yang diberikan juga mudah dibaca dan tidak membosankan. Nah, apa saja yang harus dikuasai oleh seorang web design? Ini ada 4. Yang pertama adalah penguasaan cita rasa seni, yang kedua adalah penguasaan tool pendukung, ya, pendukung perancangan web ya. Yang ketiga adalah penguasaan membuat interface, yang keempat adalah penguasaan bahasa pemrograman. Nah, di dalam penguasaan sebuah web design ataupun bisa dikatakan desainer, ini memang tidak wajib ya kita bisa menguasai semuanya. Tapi setidaknya ada kata desain ini dalam membuat website itu kadang-kadang memang butuh good mood. Ya, kalau kita tidak good mood atau bad mood gitu ya, sepintar apapun sejenius orang kita, kalau kita ingin membuat desain kadang-kadang ya hasilnya tidak maksimal. Maka dalam menguasai penguasaan diri dalam karya, membuat sebuah karya, ya kita harus mencari good yang baik sehingga kita akan mempunyai sebuah cita rasa seni yang cukup berinovasi, ya, dan penuh dengan kreasi. Ya. Apa yang dimaksud dengan penguasaan cita rasa seni? Nah, di sini ada beberapa. Mampu memilih warna yang baik dan serasi, mampu membuat bentuk atau sketsa yang baik. Ya, yang ketiga adalah mampu menggabungkan imajinasi. Ini yang penting. Jadi orang yang pintar menggambar, orang yang pintar melukis, ya, dia mempunyai imajinasi yang cukup luar biasa.
bayangan-bayangan yang di dalam otak mereka itu masuk di dalam otak kita, sehingga disalurkan dalam bentuk tulisan, disalurkan dalam bentuk lukisan, disalurkan dalam bentuk desain, yang di sini adalah yang dimaksud web design. Yang keempat adalah mampu menempatkan komponen multimedia. Nah, web design ini akan semakin lebih hidup apabila disertai dengan sebuah multimedia berupa audio dan visual ataupun video. Oke. Nah, yang kedua adalah penguasaan tool pendukung dalam perancangan web. Nah, di sini tadi saya sudah menyampaikan bahwa dalam memberikan aplikasi pendukung ini memang sangat urgent sebenarnya ya. Tapi ya untuk tingkat kelas 9 sih tidak terlalu banyak yang harus kita gunakan. Karena dalam menggunakan aplikasi pendukung ini memang harus membutuhkan spesifikasi atau kemampuan komputer yang kita miliki, gitu ya. Contohnya ini ya, program aplikasi pengatur web. Ya, program pengatur layout web maksudnya ya. Layout itu maksud adalah bentuk daripada web itu sendiri. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi layoutnya. Ya, aplikasi layoutnya. Bentuknya seperti itu, ada headernya, ada tempat atau format untuk menu, ada sidebar kiri ataupun sidebar kanan. Ya, itu apa yang dimaksud sidebar nanti akan kami jelaskan kalau sudah masuk ke dalam bahasan teknik bagaimana cara membuat web design. Nah, aplikasi yang selain pengatur layout, ada yang namanya aplikasi pembuat animasi. Nah, ini kan sangat menarik kalau bagi anak-anak ikhwan terutama ya, atau anak-anak laki-laki. Kalau anak perempuan sih sebenarnya ya 1-2 ya. Ini hanya kebanyakan saja. Ya. Nah, ini contoh ya aplikasi pembuat animasi. Nah, sebenarnya kalaupun anak-anak ataupun semuanya, apabila kita tidak bisa membuat aplikasi animasi ya cukup mengambil di internet bisa. Yang perlu kita ketahui adalah format animasi itu apa. Kayak contoh ya, format gambar itu kan JPG, format video itu kan MP4. Nah, kalau format animasi harus tahu namanya adalah GIF, ya, yaitu gambar bergerak yang sifatnya statis ataupun teratur, ya, kanan kiri depan belakang, ya, atas bawah. Misalkan seperti itu. Ini untuk membangkitkan dalam biar lebih hidup lagi di dalam menyusun sebuah web design. Nah, bisa kita gunakan aplikasi yang namanya Cinema 4D atau Cinema 4D. Ya. Itu kalau ini sih anak-anak pasti tahu yang ini ya. Menggunakan aplikasi ini bisa melalui HP. Lagi kalau yang Cinema 4D ini menggunakan HP Android, bisa dibuat aplikasi animasinya, gambar animasinya menggunakan aplikasi Cinema 4D di Play Store-nya. Nah, kalau di komputer mungkin butuh aplikasi yang relatif berat ya. Nah, ini contoh animasi yang bergerak. Ya, ini contohnya. Mungkin hal seperti ini sudah tidak asing bagi anak semuanya ya, bagaimana cara membuat seperti ini. Sebenarnya sangat mudah sekali. Secara tidak langsung, anak-anak sekalian, membuat web design itu semua aplikasi yang kita lakukan itu kita rangkul ya, kita praktekkan. Nah, memang agak berat ini ya. Kalau kita membuat web design itu semua aplikasi yang kita buat itu kita install, kita masukkan ke dalam komputer kita. Ya, maka harus dilihat kemampuannya ataupun spesifikasinya. Selanjutnya adalah aplikasi pendukung yang ketiga, aplikasi desain grafis. Ya, ini pastinya anak sekalian sudah tahu ya bahwa aplikasi desain grafis ini sudah sangat familiar bagi semuanya. Bisa menggunakan yang namanya Photoshop, ya, bisa dilihat, bisa menggunakan yang namanya yang warna hijau ini, Corel, ya. Kalau bagi anak-anak yang pengen tahu, ada yang namanya AutoCAD, ya. AutoCAD ini biasanya dia
membuat sebuah infrastruktur dalam sebuah bangunan. Ada yang namanya SketchUp. Nah, ini juga sebuah aplikasi desain yang memang dia khusus dalam membuat sebuah bangunan. Ya. Atau lebih simpel dan paling sederhana yang bawaan dari Windows itu adalah apa namanya sekalian? Sudah tahu apa ini? Ya, ini namanya adalah Paint. Ya, pastinya sudah banyak yang tahu. Jadi ya kita tidak usah terlalu buru-buru saja dulu lah. Ya, yang penting substansi materi ini dapat, ya. Kemudian bagaimana cara menggunakannya. Ya, tolong nanti dipelajari juga bagaimana cara menggunakan aplikasi Paint yang tentunya seperti ini. Nah, salah satu aplikasi yang jadi pokok yang harus kita gunakan namanya Notepad++. Silakan nanti anak-anak sekalian membuka Notepad dan download, ya, sekaligus diinstal Notepad++ dengan versi terbaru, ya. Logonya seperti ini, ya, seperti apa ini, katak mungkin, ya. Nah, tapi ya tidak usah kaget, tidak usah bingung. Di dalam Notepad itu nanti kalian akan menemukan sebuah bahasa pemrograman seperti ini, ya. Dan setiap teks, setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat yang dimasukkan dalam Notepad itu mempunyai sebuah makna ataupun fungsi yang berbeda-beda. Itulah yang disebut yang namanya struktur HTML atau peran HTML itu apa saja yang dibutuhkan. Nah, disinilah nanti anak-anak kalian semua dalam membuat web design itu kita menggunakan aplikasi pokoknya yang namanya Notepad++, logonya seperti ini, ya. Kemudian bisa menggunakan isinya seperti ini, ya. Ada beberapa bahasa script atau bahasa pemrograman. Oke, selanjutnya adalah apa yang harus dikuasai seorang desainer ataupun web design, yaitu penggunaan membuat interface. Ya. Penguasaan membuat interface. Maksudnya adalah anak sekalian harus paham dulu, ya, mana yang disebut Windows 10, mana yang disebut Windows 7. Jadi tidak hanya sekedar tahu saja, tapi paham dulu. Kalau sistem operasi ini anak sekalian belum paham, belum tahu perbedaannya, ini susah. Maka penguasaan dalam sebuah interface antara sistem operasi dengan pengguna, dengan kita, itu juga harus match, begitu, ya. Begitu, Mas, ya. Jadi dalam penggunaan sistem operasi yang kita gunakan nantinya apa? Mau Windows 10 atau Windows 7, ya. Karena setiap sistem operasi itu mempunyai mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Ada beberapa memang dalam menyusun sebuah web design itu, ya, membutuhkan aplikasi-aplikasi yang sekiranya memang dia tidak support ke dalam sistem operasi itu. Disinilah dalam membuat web design itu memang kita butuh pemahaman yang lebih terkait dengan sistem operasi. Ya, kalau masih ingat dulu di kelas 7, ya, di semester pertengahan 1 lah, ya, kita ada materi yang namanya perangkat lunak. Nah, di dalam perangkat lunak ini ada materi yang namanya sistem operasi. Ya, sistem operasi. Inilah pentingnya kenapa kita belajar itu mulai secara bertahap. Jadi tidak kita hanya sebagai penikmat. Ini harus dipahami dulu. Nah, baru kemudian dalam pengusahaan sebuah interface menghubungkan antara sistem operasi dengan pengguna ini mampu dioperasikan, begitu, ya. Yang keempat, yang terakhir adalah penguasaan bahasa pemrograman. Nah, pengertiannya apa? Nih, pengertian adalah sebagai sebuah bentuk tampilan yang berhubungan langsung dengan pengguna dan user interface. Ya, hampir sama seperti penguasaan interface, ya. Nah, salah satu fungsi adalah menghubungkan, ya, antara pengguna dengan sistem operasi sehingga komputer dapat dioperasikan. Nah, disinilah kenapa dalam bahasa pemrograman ini pun juga perlu adanya hubungan antara sistem operasi dan pengguna sehingga mampu dioperasikan. Gitu ya anak-anak ya sekalian, ya, dalam
mempelajari ya web design ini memang butuh tahapan-tahapan yang lebih gitu ya. Dalam pengesahan desain itu apa saja yang kita lakukan. Oke, selanjutnya adalah apakah yang dimaksud dengan pengertian HTML ya. HTML ini adalah sebuah tag. Tag itu adalah merupakan kode ya, sekaligus perintah ya. Tag, saya ulang lagi ya, tag merupakan kode tapi sekaligus perintah. Nah, sebenarnya tag itu adalah perintah ya, di mana kita dapat mengatur tampilan yang kita inginkan. Oke ya, sudah paham? Nah, tag pada HTML ini selalu diawali dengan, nah silakan dilihat, ada kurung buka, kurung tutup, bentuknya lebih kecil, lebih besar. X ini artinya adalah tagnya, X-nya adalah tag ataupun perintah. Perintah apa yang harus kita inginkan? Nah, dan jangan lupa setiap mengawali dalam membuat struktur HTML di dalam Notepad itu ditutup dengan garis miring atau kita sebut yang namanya slash, kurung buka, kurung tutup, X. Itu namanya X, ini adalah perintahnya. Ya, dimana X adalah perintah apa yang kita inginkan. Nah, contohnya gini. Untuk membuka sebuah website itu kita membutuhkan yang namanya HTML. Nah, dalam membuka sebuah Notepad itu HTML. Maka cara membuatnya adalah tag. Nah, kalau saya menyebutkan tag berarti kurung buka ya, HTML kurung tutup. Oke. Kemudian diakhiri dengan slash kurung buka HTML kurung tutup. Seperti itu. Itu contoh sedikit atau contoh sederhananya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam membuat web design. Ya, yang pertama adalah situs web dibuat untuk pengguna. Nah, silakan ini dibaca. Seorang web design ini mampu memfokuskan desainnya pada kepentingan pengguna. Ya, yang kedua adalah harus mempertimbangkan karakter pengguna, baik dari latar belakang, dari pendidikan dan kemungkinan yang berbeda. Jadi dalam membuat sebuah desain itu memang membutuhkan sebuah karakter yang baik. Nah, pertimbangan utama dalam perancangan adalah pengguna ini yang paling banyak yang disukai itu seperti apa. Ya, ini adalah salah satu prinsip-prinsip web design. Yang kedua adalah utility dan usability. Ya, utility ini adalah kegunaan atau fungsionalitas web. Kalau usability adalah sifat situs web ya, yang mendukung kemampuan pengguna dalam memanipulasi situs web. Nah, dalam situs web yang dibuat harus mempertimbangkan kedua aspek, yaitu utility dan usability itu untuk mencapai tujuan dari pembuatan situs web. Oke ya, silakan dibaca dengan cermat. Nah, kita masuk ke HTML. HTML itu apa? Kita singkat yang namanya Hypertext Markup Language, merupakan standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web ya, yang bisa kita lakukan dulu untuk mengontrol tampilan dari web page dan kontennya. Yang kedua adalah mempublikasikan dokumen secara online. Yang ketiga, membuat online form yang bisa digunakan. Yang keempat adalah menambahkan objek-objek seperti image-nya atau gambar, audio, video, ya, dan seterusnya. Begitu teman sekalian ya, dalam menyusun HTML ini memang butuh penelitian dan kesabaran. Insya Allah nanti Pak Sula akan lanjutkan lagi, untuk sementara sampai di sini dulu ya. Insya Allah nanti akan kami sambung bagaimana cara membuat web design. Nah, yang perlu anak sekalian siapkan itu adalah yang pertama perangkatnya. Jadi dalam membuat web design ini memang membutuhkan perangkat yang namanya laptop atau komputer. Tapi kalau nggak ada perangkat ya kita kesulitan untuk membuat web design.
Kalau speknya ya nggak usah melulu dulu lah, nggak usah terlalu banyak spek yang terlalu tinggi ya. Atau mungkin anak sekalian tahu ada yang namanya Core i7, Core i5, Core i3 gitu ya. Itu standar aja nggak apa-apa, masih bisa. Karena program aplikasi Notepad ini ya pada dasarnya dia tidak terlalu membutuhkan spek yang tinggi. Ya, yang kedua adalah selain perangkat, aplikasi yang kita gunakan itu harus disiapkan dulu, terutama browsernya. Nah, yang perlu anak sekalian, browser yang kita gunakan nantinya, kita sepakati aja ya, menggunakan Google Chrome dengan kekuatan resolusi ya 64 bit. Ya, nanti Pak Soleh akan ajarkan bagaimana cara download Google Chrome yang bagi Google Chrome-nya yang masih versi yang lama. Dan coba dicek nanti ya, nanti akan berpengaruh nih ya. Kalau bitnya terlalu rendah, itu juga akan berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah aplikasi pendukung yang lainnya, Pine. Pine ini harus ada. Ya, kalau tidak ada ya diinstal. Rata-rata kalau Windows itu sudah banyak Pine-nya. Mungkin itu saja ya yang Pak Soleh sampaikan dalam mempelajari web design ini. Itu adalah bagaimana kita mempelajari web design ini memang butuh tahapan yang lebih perlu anak kalian dalam mempelajari web design ini memang sebenarnya untuk bagi mahasiswa ya. Tapi kalau anak sekalian nanti mempelajari ini sudah bisa dan menguasai, ini cukup luar biasa. Kenapa Pak Soleh sampaikan seperti ini? Kita tidak tahu teknologi itu sampai 10 tahun yang akan datang seperti apa. Setidaknya kita sudah punya dasarnya terlebih dahulu bagaimana cara mengembangkan sebuah teknologi yang disebut web design yang nantinya kita membuat atau menyusun yang namanya website. Oke, itu saja yang Pak Soleh sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Pak Soleh sampaikan pada hari ini bisa memberikan kemanfaatan untuk anak-anak semuanya, khususnya bagi saya sendiri. Mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan bersama dan bisa belajar bersama. Cukup sekian yang Pak Soleh sampaikan. Saya akhiri. Kita akhiri dengan bacaan hamd dan kita menutup majelis bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.